Salam Lenter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum pulang ke rumah, izinkan The Brondol untuk menjawab pertanyaan dari sahabat The Brondol. Ini yang mungkin sebenarnya pupuk juta umat ini sudah sering kita bahas, yaitu adalah urea dan ZA. Jadi pertanyaan adalah, izin Pak, apa perbedaan pupuk urea dan ZA? Jadi namanya urea dan ZA ini merupakan, kalau kesamaannya adalah merupakan sama-sama unsur pupuk yang menyediakan unsur nitrogen. Namun keduanya memiliki reaksi yang cukup berbeda, karena bahwa kalau rumus di dalam kimianya itu adalah, kalau urea itu adalah CONH22 kali, sementara ZA adalah NH4SO4. Sehingga kalau kita ngomongin urea, maka kadarnya adalah 46% nitrogen, sementara ZA ini mengandung dua gugus, yaitu adalah 21% nitrogen dan 24% sulfur. Lah karena bahwa ketika kita menggunakan pupuk antara urea dan ZA, maka yang jelas perbedaan harganya jelas beda. Kalau kita ngomongin urea, jelas harganya lebih mahal dibandingkan ZA. Lah kalau kita akan bahas satu persatu dulu mungkin ya. Kalau kita ngomongin urea adalah salah satu pupuk yang memiliki higroskopis yang cukup tinggi. Kalau dibandingkan dengan ZA, lebih higroskopis mana atau lebih mudah mudah bereaksi dengan air, yang mana yang tetap urea akan jauh lebih tinggi. Kemudian kalau kita ngomongin urea itu, maka hanya satu kandungan yang utamanya itu hanya nitrogen saja, yaitu 46%. Jadi kalau untuk menghijaukan daun lebih cepat mana, ya tetap urea jawabannya. Kemudian kalau urea juga ada dua ya yang sering ini, yaitu ada urea subsidi dan urea non subsidi. Kalau urea subsidi warnanya pink, kalau urea non subsidi warnanya putih. Lah masalahnya untuk petani kelapa sawit yang subsidi udah cabut, ini mungkin kedepannya mungkin izin pemerintah yang terhormat, tolong dibantu nih, harusnya kepada para petani untuk urea harusnya tetap subsidi, karena balik lagi, urea merupakan unsur hara salah satu pupuk yang mengandung unsur hara nitrogen utama bagi tanaman kelapa sawit ketika para petani menggunakan pupuk tunggal. Lah ini sebagai penyumbang devisa kok nggak disubsidi malahan loh Pak, please dong. Untuk urea itu harusnya tetap kelompok tani kelapa sawit itu harusnya dapat subsidi nih, harusnya nih please nih Bapak pemerintah ini. Kemudian kalau reaksinya biasa-biasa aja, agak asam tapi tidak terlalu asam, karena tidak seasam ZA. Kalau kita merunut ke Z-azoylzero amoniak ini ataupun NH4,2SO4 ini, adalah bahwa memiliki gugus sulfur, sehingga dia akan relatif ada sulfatnya, yaitu SO4 ini yang reaksinya adalah asam. Jika penggunaan ZA ini terlalu intensif dan berlangsung lama pada tanah, biasanya akan menyebabkan menambah keasaman. Tapi menambah keasaman itu artinya adalah menurunkan pH tanah, karena ada sulfurnya. Walaupun di sisi lain bahwa penggunaan sulfur bagi tanaman kelapa sawit juga pasti akan akan memberikan ada sisi positifnya, termasuk kalau urea kan ada nitrogen nih, kalau ZA ini ada sulfurnya yang mempercepat berkaitan dengan enzimatis, kemudian ada efektivitas penyerapan unsur hara dan sebagainya itu ini, tapi dalam bentuk sulfat yang mudah diserap, sehingga hal inilah yang nanti mudah diserap tapi bereaksi agak asam karena ada sulfurnya. Sehingga kalau kita merunut kayak kemarin saya di suatu wilayah itu masih ada petani yang tidak berani pakai urea. Beberapa kasus di lahan gambut itu petani tidak berani pakai urea, karena mungkin ada petani yang menggunakan urea ini menjadikan tanamannya menjadi meranggas, menguning bagian bawah, pelepah bawahnya. Hal itu disebabkan karena bahwa dalam kondisi yang becek ya, atau banyak air di sekitar perakaran, kemudian dipupuk dengan 1,5 kg atau 2 kg urea, maka larutan yang ada di daerah perakaran menjadi kental. Hal ini akan berpengaruh terhadap kondisi perakarannya, sehingga kadang-kadang menyebabkan menjadi mengering. Tapi sebenarnya kita menggunakan urea itu tidak sesuai dengan mitos yang disampaikan mereka, yang membuat
nanti akan meranggas dan sebagainya, selama tidak ada konsentrasi air pada daerah permukaannya. Sebenarnya kalau misalnya ada beberapa mitos yang disampaikan di lahan gambut, kalau pakai urea nanti tumbang, mudah miring dan sebagainya, selalu saya sampaikan bahwa yang namanya di gambut tidak ada tanaman kelapa sawit yang lurus. Apalagi gambut lebih daripada 2 meter itu tidak ada sawit yang lurus, itu tidak ada. Karena bahwa miring di gambut adalah sebuah takdir yang disebabkan karena ketidakmampuan gambut menahan batang kelapa sawit, apalagi ketika dia tumbuh subur, pelepah berat, kemudian pelepah menjadi berat, buahnya gede-gede, ya tetap miring karena beban atas tidak bisa ditopang dengan cengkraman gambut yang cengkraman gambut itu sendiri tidak bisa, sehingga ini yang menjadikan banyak di lahan gambut miring. Dan sekali lagi saya tanyakan, kalau menggunakan urea miring atau tumbang, tapi buahnya gede-gede, atau kurus-kurus tapi nggak ada buahnya tapi lurus nih, nah ini kan menjadi sebuah pokok permasalahan yang kita mau berbudidaya tanaman kelapa sawit yang model gimana nih. Nah, itu karena mestinya kalau kita di sini ya, apalagi di daerah Riau atas ini, di Bagan Batu sampai ke ujung Tanjung sana, banyak petani-petani yang menggunakan ZA di lahan gambut. Lah ini yang menurut Gubernur kurang tepat karena bahwa Zoawel Zero Amoniak ini atau NH42SO4 ini adalah desulfatnya yang menjadikan tanah menjadi asam. Kalau seandainya sudah asam dicampur asam lagi, ya tambah asam, sangat tidak tepat sebenarnya. Sehingga tetap kalau ditanya Pak Pendi, kalau gambut pakai urea atau pakai ZA? Kalau ada urea mending urea saja dibandingkan pakai ZA. Seperti itu, karena apalagi yang beberapa kasus di perusahaan ketika kita ngomongin ZA ini adalah banyak digunakan untuk mendongkrak ekstraksi minyak kelapa sawit itu sendiri. Kemudian kalau penggunaannya ini yang harus kita pahami. Angka 46% dan 49 nitrogen pada urea, kemudian ada 21%. Ini jadi penggunaannya nggak sama. Karena sekali lagi memupuk kelapa sawit itu adalah memberikan sejumlah unsur hara bagi pertumbuhan tanaman kelapa sawit. Imbangnya 46% itu artinya bahwa 1 kg urea itu mengandung 460 gram. 1 kg urea atau 1000 gram itu mengandung 460 gram nitrogen. Lah kalau ZA karena dia 21% nitrogen, maka sama dengan 1 kg Zoel Werzer amoniak alias ZA ini maka mengandung 210 gram, atau beberapa literatur mengatakan bahwa kandungannya itu adalah 20,8% nitrogen, sehingga angkanya sedikit. Jadi kalau mau menggunakannya ya harusnya tetap 2 kali dosis anjuran dari ureanya. Misalnya urea sekilo harusnya ZA-nya ya 2 kilo. Nah, ini yang menurut Penny malah tidak ekonomis itu, walaupun harganya ya relatif lebih murah, seolah-olah murah, tapi kalau kandungannya separuh ya harganya 2 kali lipat dong harusnya, seperti itu. Dan mengenai kelemahan yang ada kalau urea itu bagaimana ini, jadi hati-hati menggunakan kedua pupuk ini, karena bahwa pupuk dengan sumber nitrogen tinggi seperti ini kembali lagi akan mampu memberikan sebuah kondisi yang kurang baik bagi tanaman kelapa sawit jika pemberiannya adalah terlalu banyak. Jika terlalu banyak tidak baik. Kok bisa Pak Wendy ya gitu? Karena dia akan meningkatkan sukulen pada tanaman kelapa sawit, apalagi misalnya overdosis nitrogen ini yang menjadi bahaya bagi tanaman kelapa sawit. Maka penggunaan urea dan ZA lebih bagus diatur sedemikian rupa sehingga terutama urea ini adalah dibagi menjadi 2 kali setahun. Dibandingkan misalnya harus memupuk 2 kilo sekali tabur, lebih bagus sekilo, besok lagi sekilo. Selain untuk mengurangi faktor kehilangan, tapi juga membantu peresapan yang relatif lebih efektif. Karena faktor kehilangan urea juga akan besar dari penguapan dan sebagainya, itu tetap besar. Gitu. Nah kalau ZA ya mungkin akan relatif lebih kecil kehilangannya, tapi kandungannya hanya 21% nitrogen. Itu sih. Itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia di sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat berondol. Ingat, pakai urea saja untuk gambut itu, tapi ingat harus melihat kondisi air yang ada di permukaan gambut itu sendiri. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum.